Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Susuk Nyi Blorong. Cerita kali ini ditulis akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yang berada di Kaskus ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Menjadi anak yang bisa melihat dunia lain itu tidaklah mudah dan tidak seperti yang kalian pikirkan. Cerita ini mengisahkan seorang wanita yang berjuang untuk mengatasi ketakutannya karena diberikan kekuatan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib. Putri Balkis Kuncoro adalah anak sematawayang keluarga Bima Kuncoro. Seperti anak-anak lainnya, gadis berusia 6 tahun itu mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari kedua orang tuanya. Bima adalah direktur sekaligus pemilik beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai area. Kehidupan gadis itu benar-benar sempurna hingga membuat iri siapapun yang melihatnya. Namun, suatu hari peristiwa naas terjadi dan mengubah kehidupan gadis cilik itu. Kecelakaan mobil beruntun di sebuah jalan mengakibatkan banyak korban jiwa. Tampak seorang gadis cilik sedang menangis sembari memanggil nama kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, bangun. Putri takut, Bu," pakiknya seraya mengguncang tubuh kedua orang tuanya yang sudah berlumuran darah. Cedera di kepala gadis cilik itu membuatnya pusing hingga tidak sadarkan diri. Darah segar terus mengalir dari pelipisnya, hingga suara hiruk-pikuk dari luar mobil yang ternyata petugas keamanan berhasil untuk menemukannya. Gadis cilik itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan kedua orang tuanya tidak terselamatkan. Petugas kepolisian langsung menghubungi keluarga lain dari gadis cilik itu. Beruntungnya ia masih mempunyai paman yang bernama Krishna Kuncoro, adik dari sang ayah. Mendapat kabar seperti itu, Krishna beserta seluruh keluarga bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan sang keponakan. Dokter berkata Putri mengalami syok dan kehilangan banyak darah. Gadis cilik itu juga mengalami trauma dan enggan untuk bangun pagi. Kini Putri mengalami koma dan terbaring di rumah sakit. Entah kapan gadis cilik itu bisa terbangun dan tersenyum kembali. Sejak saat itulah, harta kekayaan Bima Kuncoro jatuh ke tangan Krishna untuk dikelola hingga Putri bangun dari tidur panjangnya. Sekitar 5 tahun kemudian, suatu pagi terlihat dua orang perawat tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di sebuah bangsal rumah sakit. Salah satu dari mereka sedang bertugas mengganti baju pasien. "Kasihan banget ya, cantik-cantik malah koma. Udah kayak mayat aja ngurus beginian," gerutu salah satu perawat itu. "Hus, dilarang mengeluh. Kamu gak tahu ya, pasien ini anak orang kaya. Jangan sampai lecet, bisa kena marah kita nanti," perawat yang lain berusaha mengingatkan. Setelah selesai mengganti baju, tiba-tiba tangan pasien itu terlihat bergerak-gerak. Kedua perawat itu pun panik dan dengan sigap memanggil dokter untuk memeriksa keadaan gadis berambut panjang yang telah terbaring bertahun-tahun itu. "Ini kabar baik, Putri akan segera bangun," seru dokter itu. Sang dokter pun segera mengabari keluarga Krishna bahwa keponakannya akan siuman dalam waktu dekat ini. Krishna pun tersenyum lega mendengar kabar itu, karena ia sudah menunggu sangat lama sekali untuk bisa berbicara lagi dengan Putri. Beberapa saat kemudian, usai Krishna menutup telepon, seorang wanita dengan gaun hitam bermotif sulaman bunga memasuki ruangan itu. "Diminum dulu tehnya, Pak. Mama belum pernah melihat Papa sebahagia ini. Apakah ada hal baik yang terjadi, Pak?" "Iya nih, Mah.
Akhirnya Putri sadar dari komanya. Terang Krishna pada Sylvie sang istri. Kenapa anak sial itu harus terbangun sekarang Batin Sylvie menahan marah. Raut wajah Sylvie berubah. Wanita itu berusaha tersenyum meski batinnya mengumpat. Bagaimana tidak, Sylvie sangat menginginkan kematian Putri agar harta kekayaan keluarga Kuncoro jatuh ke tangannya. Jika gadis itu siuman, ya tentu saja hal itu akan membuat rencananya itu hancur. Sylvie berusaha menenangkan amarahnya dan kembali memikirkan cara lain untuk mempertahankan posisinya di rumah itu. Dia sadar bahwa saat ini dirinya tidak boleh gegabah dan melakukan hal yang justru akan merusak rencananya. Besok kita akan menjemput Putri, mah. Papa sudah lama tidak berkunjung ke rumah sakit. Dia pasti sangat kesepian selama ini. Apa harus secepat itu, Pak? Bukannya Putri masih harus pemulihan? Krishna membenarkan ucapan sang istri. Saking semangatnya, Krishna sampai lupa bahwa keponakannya itu sudah terbaring selama 5 tahun lamanya dan tentu saja membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisinya. Akhirnya, pria itu hanya bisa menunggu kabar selanjutnya dari pihak rumah sakit. Dokter kemudian kembali memeriksa kondisi Putri di rumah sakit dan melakukan serangkaian tes untuk memastikan kondisi Putri pasca koma. Putri, apa kamu mendengar saya? Tanya sang dokter pada gadis yang terbaring di atas ranjang itu. Tangan Putri terlihat bergerak lemah dan kelopak matanya mengalami pergerakan. Putri pun perlahan mulai membuka mata, namun dia masih terlihat kesulitan untuk bersuara karena terlalu lama berada dalam kondisi koma. Sang dokter kembali menelepon Krishna untuk mengabarkan bahwa sang keponakan sudah bisa membuka matanya. Iya dok, saya mengerti. Terima kasih ya dok, sudah menjaga Putri dengan baik selama ini. Wanita itu menutup telepon dengan tatapan kecewa. Siapa yang menelepon, mah? Tanya Donna, sepupu Putri, sambil mengambil segelas air minum. Ini dari rumah sakit. Si Putri sialan itu sudah bangun dari tidurnya, ucap Sylvie dengan nada jengkel. Apa? Aduh, mah, kenapa sekarang sih? Kenapa anak itu nggak mati aja sih? Kata Donna setengah terkejut dan menyemburkan air yang diminumnya. Diam kamu Donna, jangan sampai papa mendengar. Dia bisa marah sama kamu nanti. Iya mah, jawab Donna bersungut-sungut sambil mengelap bibirnya. Kita semua harus menjenguknya. Ingat, kita harus baik-baikin si Putri untuk sementara. Mengerti kamu? Tegas Sylvie pada anak keduanya itu. Iya, aku ngerti. Donna pun pergi meninggalkan wanita yang melahirkannya itu. Suatu malam di lorong yang sepi terdengar suara langkah kaki disusul suara yang bergema. Putri, Putri, Putri. Merasa ada yang memanggil, Putri pun mulai gelisah. Gadis itu mulai berkeringat dan seketika membuka mata. Dia melihat lampu yang berada di atas kepalanya berkedip-kedip entah kenapa. Putri pun berusaha menggerakkan tangan untuk meraih tombol pemanggil perawat yang ada di pinggir ranjang. Namun otot-ototnya seakan tidak ingin bekerja. Dia pun kesusahan untuk menjangkau tombol itu. Namun Putri tidak menyerah dan masih berusaha sekuat tenaga, meskipun harus menahan nyeri karena seluruh badannya nyaris tidak bisa digerakkan. Saat tangannya sudah berhasil menggapai benda itu, tiba-tiba muncul sebuah tangan lain dengan kuku yang panjang ikut memegangnya. Putri tersentak dan seketika terjatuh ke lantai. Tolong. Suara serak itu masih belum cukup untuk membuatnya mendapat pertolongan. Susah payah Putri berusaha menepi ke pinggir ranjang untuk meringkuk dengan menekuk kedua lututnya. Mendadak dari arah lain, sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya terseok-seok berusaha menghampirinya. Tubuhnya penuh dengan sayatan yang mengeluarkan cairan berwarna merah. Putri membekap mulutnya sendiri, berusaha menahan suara. Dia begitu ketakutan dan sangat berharap akan ada seseorang yang datang menyelamatkannya, namun harapannya sia-sia. Sosok itu semakin mendekat dan wajahnya yang hancur berantakan itu semakin terlihat jelas.
ikutlah bersamaku. Ajak sosok itu terus mengikis jaraknya. Tidak, pergi, jangan dekati aku. Meski sudah diusir, sosok itu malah semakin berusaha mendekat dan mengeluarkan kuku tajamnya, kemudian dengan cepat mencakar tubuh Putri. Tidak, Putri terbangun dari tidurnya dan kebingungan karena sudah dikelilingi banyak orang. Putri, bagaimana keadaan kamu sekarang? Tanya dokter sambil memeriksa kening gadis itu. Putri meringkuk ketakutan. Dia tahu bahwa kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun, tetap saja ada perasaan aneh. Mimpi itu terasa begitu nyata. Beberapa saat kemudian, Krishna datang bersama istri dan kedua anaknya. Sylvie yang melihat Putri sedang duduk di atas ranjang langsung mendekatinya dan memainkan sandiwaranya. Oh ya ampun Putri, keponakanku, kamu sudah bangun rupanya, ujarnya seraya menepuk bahu Putri beberapa kali. Putri, ingat aku kan? Ini aku Donna, kita dulu sering main bareng waktu kecil, kata Donna ikut bersandiwara bersama ibunya. Putri hanya terdiam tanpa reaksi sampai dia dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri tegak di belakang Sylvie. Sosok dengan wajah penuh darah itu menatapnya dengan tajam. Sontak hal itu membuat Putri berteriak histeris. Pergi kataku, pergi, jerit Putri sambil menutup mata dan telinganya. Putri terus berusaha mengusir sosok wanita itu, hingga kepalanya mulai terasa pusing dan kemudian pingsan. Semua orang panik dan juga segera menolong Putri, sedangkan Sylvie masih keheranan dengan tingkah laku keponakannya itu. Ada apa ini dok? Kenapa keponakan saya bertingkah seperti ini? Tanya Krishna yang juga ikut cemas. Dokter menjelaskan bahwa kondisi tubuh Putri masih lemah dan membutuhkan masa pemulihan lebih lama lagi. Meskipun tidak ada penyakit yang serius, tetap saja organ-organ dalam tubuh Putri masih ada yang masih belum berfungsi secara baik. Krishna ingin sekali membawa sang keponakan pulang ke rumah. Sayangnya dokter masih belum mengizinkannya. Dia menyarankan Putri harus dirawat intensif untuk beberapa waktu sampai kondisi gadis itu benar-benar stabil. Krishna pun mematuhinya. Pada suatu malam, Putri merasakan nyeri di perutnya. Sepintas dia melihat kamar mandi di ruang VIP-nya masih dalam perbaikan. Terpaksa harus pergi ke kamar mandi umum yang berada di luar ruangan. Putri pun berjalan menyusuri lorong yang sepi dan segera masuk ke kamar mandi. Dia duduk di salah satu bilik untuk beberapa saat. Suasana saat itu sangat hening. Namun tiba-tiba saja terdengar suara seperti orang mencakar pintu kamar mandi dari satu pintu ke pintu yang lain. Putri pun merasa ketakutan dan gemetaran. Dia menutup kedua telinganya dan suara itu pun lenyap. Putri bergegas menyelesaikan hajatnya dan langsung membuka pintu kamar mandi. Astagfirullah, gadis itu kaget karena di depannya sudah ada perempuan cantik memakai baju seragam sekolah. Perempuan itu sedang memandang ke kaca dan tidak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan Putri melewati perempuan itu dan sempat melihat bahwa perempuan itu kehilangan satu matanya. Pemandangan itu membuat Putri merasa ngeri dan bulu kuduknya berdiri. Tanpa mencuci tangan, gadis itu pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Putri berjalan di sebuah lorong yang tampak tidak berujung dan kebingungan mencari cara untuk kembali ke kamarnya. Putri yakin betul bahwa kamarnya tidak jauh dari kamar mandi tadi, tapi entah kenapa dia tidak bisa menemukan kamarnya lagi. Gadis itu melihat seorang suster yang berdiri di pinggir jendela. Tergerak hatinya untuk bertanya, "Suster, bisakah Anda membantu saya? Di mana kamar nomor 302 ya?" Tanya Putri, namun orang itu tidak menyaut sama sekali. Suster." Putri pun memutar badan wanita itu dan sontak tercengang karena wajah wanita itu penuh dengan belatung dan terlihat sangat mengerikan. Putri pun segera berlari sekencang-kencangnya dan setelah lama berkeliling,
Dia pun berhasil menemukan kamarnya kembali. Tanpa pikir panjang, dia segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Rupa-rupanya arwah-arwah penasaran itu belum merasa cukup mengganggu Putri. Selimut yang menutupi tubuh Putri beberapa kali ditarik oleh sesuatu. Dia pun penasaran dan melihat ke bawah ranjang. Tampak sosok anak kecil berkepala botak dengan bola mata yang bercopot tengah menatapnya dengan tajam. Putri pun langsung berteriak meminta tolong dan menekan semua tombol yang ada di samping ranjang agar para suster bergegas datang ke kamarnya. Putri kembali bersembunyi lagi di dalam selimut. Saat dia merasa keadaan sudah cukup tenang dan tidak ada pergerakan sama sekali, gadis itu memberanikan diri untuk membuka selimutnya dan melihat keadaan sekitar. Namun, apa yang dia lihat? Sesosok wanita dengan rambut acak-acakan sudah berdiri tepat di samping ranjang Putri dan tanpa ampun langsung mencekik gadis malang itu. Tidak. Putri kemudian bangun dari tidurnya. Kilauan sinar matahari mengenai matanya. Sementara dari kejauhan, gadis itu bisa melihat sosok ibunya. Wanita bergaun putih itu melambai sejenak kemudian pergi menembus dinding. Putri menangis histeris seraya meneriakkan nama ibunya, berharap bisa bertemu kembali dengan wanita yang sangat disayanginya itu. Namun justru para suster yang datang karena mendengar teriakan dari dalam ruangan. Sejak saat itu, Putri terus diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan dan seolah tidak bisa lepas dari mereka. Sosok-sosok mengerikan itu terus mengikuti Putri kemanapun gadis itu pergi. Sudah hampir setengah bulan, Putri menjalani masa pemulihan. Dia diharuskan mengikuti serangkaian tes yang sudah disiapkan oleh dokter yang merawatnya selama ini. Beruntung, Putri adalah gadis yang sangat kuat dan tegar. Terkadang dia teringat pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya saat masih hidup dulu. Semangat hidupnya pun kembali karena dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang telah tiada. Ayah, ibu, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian, batinnya. Setelah beberapa minggu, akhirnya Putri diizinkan untuk pulang. Krishna berantusias membawa keponakannya itu ke rumah usai melihat kondisinya yang sudah berangsur membaik. Saat perjalanan di dalam mobil, Putri hanya duduk terdiam, matanya tegang menatap orang-orang yang berlalu lalang lewat kaca jendela mobil. Jantungnya pun sempat berdetak dengan kencang lantaran yang dilihatnya bukan hanya manusia biasa, tetapi juga ada beberapa makhluk halus yang berjalan ke sana kemari. Sempat ada beberapa yang menatap Putri dengan tatapan tajam dan membuat gadis itu buru-buru memakai kaca mata hitam. Dia berharap hal itu bisa mengalihkan perhatian sosok-sosok tidak kasat mata itu. Putri, kamu gak apa-apa kan? Kok komenteran gini? Tanya Bagas, kakak kandung Dona. Gak apa-apa kak. Mungkin karena belum pernah keluar dari rumah sakit jadi kayak gini. Udah tahu di dalam mobil ngapain kayak pakai kacamata segala? Ucap Dona ketus. Dona, bicara kamu yang sopan ya. Bentak Krishna memarahi Dona. Udah om, emang Putri yang salah kok. Saut Putri melerai mereka. Bagas dan Krishna memang sedari dulu selalu membela dan menyayangi Putri, layaknya keluarga sendiri. Setengah jam kemudian mereka pun sampai di rumah Putri yang besar dan berlantai 3. Gadis itu pun turun dari mobil dan melepaskan kacamatanya. Astagfirullah, teriak Putri kaget ketika melihat sosok wanita berbaju putih sedang menatapnya dari balkon lantai 2. Kenapa Putri? Tanya Bagas. Gak apa-apa kok kak, mungkin aku kecapean aja ini, jawab Putri yang tidak ingin membuat mereka khawatir. Ayo kita masuk, seru Krishna mengajak mereka semua untuk masuk. Ketika memasuki rumah, Putri sudah disambut dengan beberapa orang yang mengurus rumah itu selama ini. Ada tukang kebun, satpam, sampai sopir mobil pribadi paman dan bibinya. Mereka semua berkumpul menyambut Putri. Selamat datang kembali Nona Putri. Mereka mengucapkan salam sambil membungkuk. Iya, berdiri ya semuanya, ujar Putri tersipu malu. Salah satu dari mereka pun mendekat dan setengah berbisik.
Non, Non ingat saya nggak? Ini Mbok Inah, Non. Putri berusaha mengingat wanita yang berbisik di depannya itu. Mbok Inah adalah orang yang menjaganya sewaktu kecil dulu. Ketika ingatan gadis itu mulai kembali, dia pun langsung memeluk wanita yang ada di hadapannya tersebut. Mbok Inah, Putri kangen sama Mbok, seru Putri sambil berlinang air mata. Iya Non, Mbok juga kangen, ujar wanita yang kesehariannya memakai baju kebaya khas Jawa itu. Sudah, cepat masuk semuanya. Suara serak itu berasal dari Sylvie yang tidak suka dengan acara penyambutan itu. Putri, kamu masih ingat kamarmu di lantai 2 kan? Om sengaja tidak mengubah apapun biar kamu bisa mengingat masa kecilmu dulu. Mbok anterin Non Putri ke atas ya, perintah Krishna. Iya tuan, makasih ya Om, sahut Putri seraya tersenyum. Krishna pun ikut tersenyum. Ayo Non, Mbok antar ke kamar, ajak Mbok Inah. Iya Mbok. Putri berjalan menaiki tangga sambil melihat sekeliling, sedangkan Mbok Inah mengekor di belakangnya. Rumah mewah peninggalan orang tuanya itu terlihat begitu bersih. Gadis itu tidak bisa membayangkan banyaknya pembantu rumah tangga yang mengurus dan juga membersihkan tempat itu. Dasar anak manja, udah kayak Tuan Putri aja kamu, kata Donna mencibir saat melihat Putri sudah berada di lantai 2. Kamu ya Donna, bisa lebih sopan tidak? Kamu ingat rumah ini punya siapa? Kalau bukan karena Putri, kita semua masih tinggal di kontrakan. Jadi mulai sekarang, kamu harus bersikap baik pada Putri. Ngerti kamu? Setus Krishna mengomeli anak perempuannya itu. Iya Pak, aku tahu, sahut Donna sambil melengos pergi. Papa, kenapa terlalu keras sama Donna sih? Sylvie pun buka suara. Iya Mama juga, kenapa selalu memecahkan Donna? Jadi seperti itu kan sikapnya? Loh, kenapa jadi Mama yang salah? Bentak Sylvie tidak mau kalah. Ya udah, kenapa malah Papa sama Mama yang bertengkar sih? Sekarang Putri sudah pulang ke rumah, bisa tidak jaga sikap kalian? Ucap Bagas melerai kedua orang tuanya, lalu pergi masuk ke kamar. Putri berdiri di depan pintu kamarnya, tetapi ada rasa ragu yang menyelimuti hatinya saat hendak membuka pintu itu. Bukan karena sesuatu yang besar, tetapi gadis itu belum siap untuk mengenang kembali masa-masa saat masih bersama kedua orang tuanya. Masa itu terasa begitu singkat, layaknya mimpi saja. Ayo masuk Non, suara Mbok Inah membuyarkan lamunannya. Iya Mbok. Akhirnya pintu itu pun dibuka dan Putri berjalan perlahan mengitari kamar itu sambil memegang beberapa perabotan di sana. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Putri juga melihat foto ayah dan ibunya masih terpajang rapi di sana. Tidak terasa air matanya pun berlinang karena masih belum bisa menerima kepergian mereka berdua. Non jangan sedih ya. Kami semua di sini menyayangi Non kok. Jadi jangan merasa kesepian, ujar Mbok Inah menghibur Putri. Iya Mbok, makasih ya Mbok udah ngebantu Putri selama ini dan menjaga kamar ini tetap sama seperti dulu, sahutnya seraya mengusap air mata. Setelah meletakkan koper milik Putri di pinggir lemari, Mbok Inah pamit agar gadis itu pun bisa beristirahat. Putri merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kasur itu masih terasa hangat seperti dulu. Dia mengingat bahwa dulu di belakang rumahnya ada ayunan yang dibuat oleh sang ayah. Putri pun beranjak dan ingin melihat ayunan itu dari jendela kamarnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat wanita bergaun putih yang tadi dilihatnya sedang bermain ayunan di sana. Putri bersembunyi di balik tirai jendela. Dia penasaran siapa wanita yang dilihatnya tadi dan mengintipnya kembali. Anehnya wanita itu sudah lenyap entah kemana. Putri menyadari bahwa sejak terbangun dari koma, matanya ini bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Terkadang hal itu benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Hidangan yang begitu mewah sudah tersaji di atas meja saat makan malam tiba. Keluarga Krishna yang kini telah bertambah dengan kehadiran Putri tengah asik berbincang-bincang. Putri, apakah kamarmu masih sama seperti yang dulu? Krishna mengawali obrolan mereka. Iya Om, masih sama kok.
sahut Putri lirih. Om sudah memutuskan kamu harus bersekolah lagi. Om ingin kamu mendapatkan masa depan yang layak karena kamu sudah lama tertidur dan melewatkan banyak hal. Tenang saja, Om sudah mengaturnya. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan kesehatan kamu dulu, terang Krishna. Apa papa memasukkan Putri ke sekolahnya Dona? Tiba-tiba Sylvie bertanya. Hah? Kenapa dimasukin ke tempatku sih? Ucap Dona terang-terangan menolak. Tidak, Putri bisa bersekolah di rumah. Mengingat keadaan Putri yang baru saja pulih, Papa sudah menyewa guru privat buat dia. Kenapa nggak nyuruh aku aja, Pak? Aku juga bisa mengajari Putri. Bagas pun menawarkan diri. Kamu sebentar lagi lulus, Gas. Kamu masih harus membantu Papa di rumah sakit. Ya jelas kamu nggak akan punya banyak waktu, ujar Krishna menjelaskan. Iya Om, makasih karena udah merhatiin Putri selama ini. Jangan ngomong kayak gitu Putri, kita ini semua keluarga, sahut pria berumur 30 tahunan itu seraya tersenyum. Akhirnya Putri belajar di rumah dengan guru privat yang disewa oleh Krishna. Gadis itu masih mencoba beradaptasi agar tidak canggung saat bertemu orang-orang di sekitarnya. Saat itu, Putri tengah belajar sendirian di belakang rumah. Jari lentiknya ini membolak-balik lembaran buku ketika ia merasa seperti ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Mendadak sebuah bayangan melintas dari belakang tubuhnya. Siapa di sana? Mbok Ina? Pekik Putri memanggilnya. Putri segera beranjak dari kursi lalu masuk ke dalam rumah karena tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia berjalan mengikuti bayangan yang melintas tadi dan sampailah di depan sebuah kamar. Terlihat pintu kamar itu terbuka sedikit dan membuatnya berpikir pasti orang itu tadi masuk ke dalamnya. Belum sempat dia membuka pintu, seseorang mengagetkannya. Non, kenapa bisa ada di sini? Tanya Mbok Ina seraya memegang pundak Putri. Astagfirullah Mbok, kaget saya, ucap Putri seraya mengatur nafasnya lagi, sedangkan Mbok Ina menutup pintu yang sedikit terbuka itu. Non jangan pernah masuk ke kamar itu ya Non, nanti nyonya bisa marah besar. Memangnya itu kamar apa Mbok? Tanya Putri penasaran. Mbok juga nggak tahu persis Non, tapi nyonya melarang siapapun untuk masuk ke sini. Seingat saya bukannya dulu di sini gudang ya. Tidak ingin berlama-lama dan khawatir ada yang melihatnya, Mbok Ina langsung menggandeng tangan Putri dan segera pergi dari tempat itu. Ayo Non, kita ke sana saja. Mbok takut nanti nyonya melihat kita, ujar Mbok Ina. Kini Putri harus belajar lebih rajin lagi untuk mengejar ketinggalan karena tertidur terlalu lama. Untungnya dia memiliki bakat yang luar biasa, sehingga tidak cukup sulit baginya untuk menerima pelajaran baru. Setiap hari Putri dibimbing oleh guru privat agar nilai-nilai yang didapatnya selalu bagus. Akhirnya, Putri pun bisa mendapatkan ijazah SD meskipun tidak bersekolah secara reguler. Suatu hari, Krishna mengusulkan kepada Putri untuk mencoba bersekolah reguler. Dia ingin agar sang keponakan memiliki teman bermain dan bisa berbaur dengan orang lain karena Krishna sedikit khawatir kepada ponakannya yang selalu berada di rumah dan jarang keluar itu. Tapi Om, Putri belum terbiasa bergaul dengan orang lain. Ya justru karena itu, Om ingin kamu punya teman dan bisa berbagi cerita sama mereka. Awalnya Putri menolak, tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya mencoba. Mungkin dengan cara seperti itu akan dapat mengurangi kekhawatirannya selama ini. Akhirnya Krishna pun mulai mengurus surat-surat penerimaan murid baru untuk Putri. Sengaja dia tidak menyekolahkan keponakannya itu dengan Dona karena khawatir akan terjadi masalah. Sebuah mobil terlihat berhenti di pinggir jalan. Putri pun turun dari mobil itu dan menatap sebuah gedung berlantai 2 yang bertuliskan SMP Palangkaraya. Baru saja kakinya hendak melangkah melewati gerbang depan, sesosok tubuh manusia terjatuh tepat di hadapannya. Tubuh Putri mematung dan merasakan wajahnya basah oleh sesuatu.
Sejenak dia mengusapnya dan tertegun saat tangannya telah dipenuhi darah segar. Ah! Putri berteriak histeris. Para guru pun berhamburan keluar kantor dan mencoba menenangkan gadis cantik itu. Mereka keheranan melihat tingkahnya. Tentu saja mereka tidak bisa melihat apa yang baru saja Putri lihat. Kemampuan Putri itu bisa dirasakan oleh para arwah gentayangan yang berada di sekitarnya. Makanya mereka terus menampakkan diri di sekitar gadis itu. Hari-hari berikutnya, teror dari para arwah terus menghantui gadis permata lebar itu kemanapun dia pergi. Sudah ribuan kali Putri berusaha mengusir mereka, tetapi mereka tetap saja tidak mau pergi. Puncaknya terjadi setelah seminggu Putri bersekolah di gedung itu. Saat itu adalah pelajaran olahraga dan setiap murid wajib memakai pakaian olahraga. Putri masuk ke ruang ganti bermaksud untuk mengganti seragamnya dengan pakaian olahraga. Dia berada di ruangan itu sendiri, karena teman-temannya sudah lebih dulu menuju ke lapangan. Tiba-tiba, kakinya seperti dicengkeram oleh sebuah tangan yang terasa dingin. Putri terperanjat dan saat melihat ke bawah, sesosok wanita dengan wajah hancur sudah berada tepat di antara kakinya. Sialnya Putri tidak bisa berteriak meminta bantuan. Suaranya seperti tercekik dan dia tidak bisa keluar dari ruangan itu. Tidak lama kemudian, dengan cepat sosok mengerikan itu bangkit dan langsung merasuki tubuh Putri, membuat gadis berambut panjang itu terkulai tidak berdaya. Putri ditemukan oleh salah seorang temannya dan langsung dibawa ke ruang UKS. Namun saat itu Putri justru berteriak-teriak seperti orang gila. Beberapa guru turun tangan membantu menenangkan Putri, tapi gadis itu terus melawan dan mencakar siapapun yang berusaha memegangi tubuhnya. Kewalahan menghadapi Putri, maka kepala sekolah langsung menelepon Krishna untuk datang ke sekolah. Setelah berlama-lama Putri pun terlihat kelelahan karena terus meronta dan berteriak-teriak untuk dilepaskan. Untungnya salah satu guru di sana ada yang bisa mengobati orang kesurupan. Dia memberikan air minum yang sudah dibacakan doa kepada Putri. Dan seketika gadis itu kembali tidak sadarkan diri. Sejak saat itu, Krishna menyadari bahwa Putri mengidap penyakit yang aneh dan dia pun tidak lagi memaksa keponakannya itu untuk bersekolah umum. Putri kemudian kembali menerima pendidikan secara homeschooling, yaitu bersekolah di rumah dengan guru privat yang disewa oleh Krishna. Pria itu benar-benar menyesal atas perbuatannya yang hampir mencelakai Putri. Beberapa tahun kemudian Putri pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA, usai lulus dari SMP dengan nilai membanggakan. Kali ini Putri menghadapi ujian nasional yang akan diadakan di luar sekolah, karena itu adalah salah satu syarat untuk lulus dari SMA. Hal itu membuat Putri terpaksa harus datang ke sekolah selama 3 hari untuk mengikuti ujian. Putri masih trauma berada di kerumunan dan selalu merasa pusing melihat banyak bayangan yang mengitari tubuhnya. Tiba-tiba suara seseorang berhasil membuatnya terkejut. "Hei, kamu gak apa-apa kan?" tanya seorang pemuda berambut hitam pekat. Putri yang terkejut pun menoleh dan langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Brahma Aditama Saputra atau yang biasa disapa Bram itu adalah pemuda tampan di sekolah itu yang memiliki karisma sangat kuat dan berasal dari keluarga berada. Banyak gadis-gadis yang mendambakan pemuda berkulit putih itu. Ia termasuk juga Donna, yang juga dikenal sebagai gadis terpopuler di sekolah itu. Jadi wajar saja banyak yang menjodohkan mereka meski selama ini Bram enggan berkomentar. "Siapa itu Bram? Cantik banget," tanya salah satu temannya yang bernama Ridwan. "Nggak tahu, dia nggak ngomong apa-apa," sahut Bram sedikit kecewa. "Tumben banget kamu ditolak cewek." Ledek Ridwan. "Tapi sepertinya dia bukan siswa sini deh," timbal teman yang lainnya. Bram masih melihat ke arah Putri karena penasaran dengan gadis yang tidak pernah dia lihat sebelumnya itu. "Hai Bram," sapa Donna yang langsung membuyarkan lamunan Bram. "Hai Donna cantik," sahut Ridwan. "Hai juga Don," sahut Bram dengan datar. Aku nanti bikin acara di malam perpisahan. Kamu sama teman-teman kamu harus datang ya."
Insya Allah ya, sahut Bram seraya kembali mencari sisa bayangan putri yang telah pergi entah kemana. Tenang aja, kami pasti datang kok Don, sahut Ridwan sambil mengedipkan sebelah matanya. Ujian akhir semester berjalan dengan lancar dan Putri pun lega bisa mengikuti ujian itu tanpa kendala berarti. Ketika Putri ingin pulang, Bram tidak sengaja bertemu dengannya lagi. "Hai, ketemu lagi?" Bram menyapa dengan melambaikan tangannya. Ya, dia menjadi so akrab kepada Putri. Seperti biasa, Putri hanya diam. Bram yang merasa diacuhkan itu pun malah semakin penasaran dengan Putri. "Apa kamu bisu ya?" tanya Bram sedikit kesal. Putri menghentikan langkahnya. "Bisa tidak, nggak usah ganggu aku," jawab Putri dengan ketus. "Ternyata kamu bisa ngomong juga ya," cibir Bram. "Nama kamu siapa?" "Aku Bram." Putri hanya menatap dan tidak menghiraukan pemuda itu. Sementara dari arah belakang seorang pria datang mendekat. "Non Putri, Mang Ujang dari tadi nyari-nyari Non, kemana aja Non? Ayo pulang sekarang," pinta Mang Ujang yang datang tergopoh-gopoh. "Oh iya Mang," sahut Putri sembari pergi meninggalkan Bram yang masih terpaku menatapnya. "Oh ternyata namanya Putri, nama yang cantik," gumam Bram yang masih menatap Putri sampai gadis itu pergi. "Duh bego, kenapa aku nggak tanya dia dari sekolah mana sih? Aduh," gertunya saat mobil milik Putri sudah berlalu pergi. Malam perpisahan pesta pun diadakan setelah Dona berhasil mendapatkan izin dari kepala sekolah. Sementara itu Bram tengah mencari-cari seseorang di tengah keramaian pesta. "Bram, kamu itu nyari siapa sih? Aku perhatiin mata kamu itu kok kesana kemari ya?" tanya salah seorang teman Bram yang berambut keriting. "Jangan-jangan lagi nyariin Dona ya?" goda Ridwan. "Bukanlah," bantah Bram. "Oh aku tahu, pasti cewek yang kamu lihat pas di sekolah itu ya kan?" Bram hanya mengangguk. Tiba-tiba Dona sudah datang menghampirinya. "Bram, dan sayuk. Aku lagi males nih," tolaknya. "Udah sana," cetus Ridwan sambil mendorong tubuh Bram. Akhirnya, karena terus dipaksa dan tidak enak melihat Dona yang merengek sedari tadi, Bram pun bersedia berdansa dengannya. Gadis itu puas karena akhirnya bisa berdansa dengan pemuda yang disukainya itu. Dan cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah ini, ya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata atau mungkin narasi saya kurang jelas ataupun ya mungkin banyak artikel wasik juga yang kurang jelas saya bacakan ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.